Para sahabat, sebangsa dan setanah air, pernahkah saudara melihat fenomena yang mirip akhir-akhir ini, yaitu munculnya kembali slogan lama, semua salah Jokowi atau Salawi. Seluruh peristiwa apapun selalu memiliki tren, ujung-ujungnya menyalahkan Jokowi. Marilah kita melihat salah satu contoh. Peristiwa penamparan wamen pertanian yang dikabarkan dilakukan oleh Prabowo Subianto meramaikan berita nasional kita di bulan lalu. Alif Sewot sangat yakin kredibilitas beritanya, jadi tidak mau memohon maaf. Rudi Eskamri antara legowo tak legowo memohon maaf dengan menaikkan berita tersebut di KAB. Rudi malah lebih naik ke atas lagi menohok ke Jokowi. Sepertinya ada ketidakrelaan Rudi bahwa Jokowi terkesan membela Prabowo dengan memformat bahwa peristiwa itu seperti tidak ada. Dari sini mulai terlihat Rudi mengambil oposisi penuh terhadap Jokowi. Virus ini berkembang di kelompok mereka sendiri dan merebak ke Mas Joprey, Eko Kuntadi, dan terakhir Denny Siregar. Hanya ada seorang tua, Pak Iyas Subiakto dari 2045, yang masih bersikap sangat bijaksana. Memang hanya bersikap bijak dan menantilah baru kita bisa melakukan penilaian secara komprehensif dan dalam koridor bernegara. Bila kita melakukan penilaian sembarangan, yang ada hanyalah emosional belaka dan hanya bersifat mata picik atau kepentingan tertentu, dalam hal yang lebih sempit hanya kepentingan partai. Bila pemikiran Pak Iyas bisa dipahami kalangan anak muda di atas, maka mereka akan menyadari betapa indahnya persahabatan yang banyak mereka rajut. Semua sudah rusak hanya karena kepentingan sesaat. Sangat menyakitkan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, sebuah rapat resmi sudah pasti memiliki catatan resmi juga mengenai peristiwa di dalamnya. Jadi, tidak hanya hasil, melainkan juga terhadap jalannya rapat, dan semua tercatat oleh notulen. Kita tidak perlu mengatakan semua terekam oleh CCTV. Karena itu, bukan hal yang bisa kita harapkan untuk terjadi. Saya pikir tidak pernah ruang rapat resmi bersifat kenegaraan tercatat oleh CCTV. Bahkan HP juga bisa jadi tidak bisa dibawa serta. Oleh karena itu, peristiwa apapun di dalam sebuah rapat resmi pasti disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Peristiwa tersebut bisa saja ada yang keluar dari dinding milik negara yang dilakukan oleh oknum tertentu. Di sini kita tidak perlu mendalami siapa pelaku, bagaimana caranya, siapa yang diuntungkan, kemana aliran informasinya, dan banyak lagi lainnya. Yang jelas, bila peristiwa tersebut ada, sudah pasti dipersaksikan juga oleh banyak orang. Seorang presiden hanya bisa melakukan tindakan formal
mencoba mengcounter berita yang berefek negatif bagi rantai administrasinya. Presiden di dunia manapun akan melakukan hal yang serupa. Tidak perlu membuka aib orang lain semakin menyeruak lebar. Itu bukanlah kebanggaan untuk dilakukan. Yang pasti, Presiden memiliki catatan tentang hal tersebut. Dan percayalah, Anda tidak memiliki hak mempertanyakan hal tersebut. Jadi, Anda jangan merasa diri Anda sangat penting, sehingga Presiden harus menjawab tentang sebuah hal. Anda hanya menginginkan agar Jokowi membenarkan sebuah isu agar kredibilitas lawan politik Anda jatuh. Itu tidak elegan. Lebih baik Alif Sewot didesak mengenai kronologi dari sumber A1-nya. Kalau benar narasumbernya A1, kan sangat mudah. Barulah Presiden bisa menjawab. Lah, peristiwanya sudah tahu, kok nanya lagi? Paling hanya seperti itu yang dikatakan Presiden. Oleh karena itu, berhentilah memperoleh legalitas Jokowi terhadap apa yang ingin Anda kejar. Yang anehnya, tujuan Anda semua menjatuhkan Jokowi. Itu hanya berarti Anda semua sudah menjadi paranoid. Para sahabat yang saya hormati, Prabowo berkali-kali meminta ke Jokowi agar Gibran diizinkan menjadi cawapresnya. Dan sebanyak itu juga ditolak Jokowi. Semua ini diketahui Denny Siregar CS. Tetapi kenapa mereka tidak mau mendalami? Mengapa Denny Siregar CS malah tenggelam di dalam permainan playing victim PDIP? Berita di koran sorga dan neraka bisa jadi isinya juga sama. Jokowi kok tega berkhianat. Permainan playing victim seperti ini sudah sangat sering ditegur kalangan nasionalis ke PDIP. Bahkan sudah menyebar slogan yang keras. Presiden kita bisa sama, tetapi partai kita mungkin berbeda. Dilalah sampai saat ini PDIP masih tetap baper, sehingga Denny Siregar CS terseret. Mungkin Denny Siregar CS harus memilah apa sebenarnya yang mereka inginkan. Bila mereka menginginkan Ganjar sebagai presiden, sebagian besar rakyat Indonesia juga menginginkan itu. Tetapi nama PDIP jangan diseret-seret. PDIP adalah PDIP dengan plot internal mereka sendiri. Ganjar adalah Ganjar dengan plot nasional bersama. Janganlah Anda memaksakan bahwa semua yang memilih Ganjar harus menyukai PDIP. Karena keterbatasan PDIP lah, makanya dibuat koalisi. Kita tidak bisa memaksakan semua orang menyukai PDIP. Yang pasti, semakin PDIP terbuka dan tidak baperan, akan semakin banyak menyenanginya. Para sahabat yang saya hormati, saya termasuk promotor utama dalam hal ide memasangkan Ganjar dengan Profesor Mahfud. Kandidat yang saya utamakan kalau tidak dengan Mahfud bisa saja dengan Erick Thohir. Ternyata pilihan diutamakan dengan Profesor Mahfud. Mungkin bila dengan Erick, maka nama Puan bisa tenggelam selama 10 tahun ke depan. Tetapi bila dengan Profesor Mahfud,
maka ada harapan 5 tahun bisa muncul. Bagaimana dengan nama Gibran? Nama Gibran tidak akan bisa muncul di top level PDIP. Bila nama Gibran muncul di PDIP sampai tahun 2045 nanti, nama Puan tidak akan pernah ada kesempatan muncul sebagai kandidat capres. Nama itu akan tenggelam. Apakah Anda semua dapat melihat situasi ini? Jangan pernah Anda mengatakan saya anti PDIP. Anda bisa menonton kanal saya tentang hal ini. Dagangan PDIP selalu sama. Soekarnoisme, Marhaenisme. Tidak ada yang berubah, termasuk cara berdagangnya. Saat ini di PDIP, terah Soekarno berhenti di Mega. Puan adalah terah dari Taufik Kimas. Jadi berhati-hati menggunakan nama terah. PDIP, tempat bersatunya orang-orang yang mengikuti ideologi Soekarno. Kesempatan harus sama diberikan kepada semuanya. Karena itulah sejak awal saya menginginkan PDIP sebagai pensuplai kader terbaik untuk dipakai negara. Itulah tugas partai yang seharusnya. Para sahabat yang saya hormati, sekarang kita telah melihat posisi Anda sebagai apa sebenarnya. Apakah sebagai orang partai atau menggolkan Ganjar? Bila Anda memposisikan diri di dua-duanya, maka saudara semua yang menjauhkan diri dari Jokowi. Bukan Jokowi yang berkhianat. Anda semua terdistorsi dengan program partai. Tetapi bila Anda memegang teguh Ganjar, maka Anda satu tujuan dengan banyak orang lainnya, termasuk Jokowi. Anda bingung. Bukankah Jokowi berkhianat? Anda tidak perlu memikirkan banyak hal tentang khianat, mengkhianati. Proyek utamanya adalah Ganjar, Mahfud. Keduanya ini adalah manusia kesayangan Jokowi. Hanya memang Jokowi tidak pernah diberi kesempatan memperlihatkan kasih sayangnya kepada kedua tokoh ini. Bukan Jokowi bila dia tidak cerdik. Otaknya sangat encer. Dan dia selalu menang. Keinginannya yang terbaik adalah Ganjar Prabowo untuk pemilu satu putaran dan tuntas. Tetapi seperti yang selalu saya katakan, itu tidak mungkin terjadi. Prabowo selalu akan mengatakan it's now or never. Tetapi 5 tahun lagi berulang lagi kalimat tersebut. Terpaksalah opsi yang kedua dijalankan, yaitu Ganjar Mahfud, dan terpaksa menjadi 3 pasangan. Skenario harus jalan demi keutuhan bangsa. Jokowi mengorbankan keluarganya tanpa Anda sadari. Yang terpampang di seluruh koran sampai yang di sorga dan neraka adalah semua dipenuhi dengan tudingan jari Anda semua. Jokowi pengkhianat. Semua salah Jokowi. Keputusan batas bawah capres, cawapres juga salah Jokowi. Besok batas atas capres, cawapres juga salah Jokowi. Prabowo maksa-maksa Gibran jadi cawapresnya juga salah Jokowi. Gibran diusung Golkar sebagai cawapres Prabowo juga salah Jokowi. Para sahabat sebangsa dan setanah air,
Fenomena Gibran ini akan mengulang bapaknya. Jokowi memberi kesempatan PDIP memakai Gibran di Pilpres 2024 yang bisa sebagai titik kulminasi berbangsa dan bernegara. Sayang, PDIP masih belum memiliki pemikiran maju, masih sektarian, sangat terbatas di lingkup mereka. Bagi Jokowi, bagaimana membuat kurva 2024 tidak menjadi titik puncak yang ekstrim. Dia membuat terobosan yang cukup berat, seperti Capres dan Cawapres PDIP harus benar-benar tangguh, serta Prabowo dan Anies harus terpisah. Keras kepalanya Prabowo menginginkan Gibran cukup membuat gerah Jokowi. Meskipun demikian, dia tidak akan pernah memberi Gibran ke Prabowo. Silakan Prabowo mengambil melalui jalur partai. Dan secara teoritis Gibran harus ikut, sekalipun dia harus sadar bahwa dia dan bapaknya akan dicaci maki habis-habisan. Semua selesai. 3 pasang siap masuk pendaftaran. Pemilu akan terjadi 2 tahap. Sisa Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Di titik ini sebenarnya tidak ada lagi yang perlu ditakutkan tentang disintegrasi bangsa. Prabowo sudah terkunci. Inilah cara Jokowi mengurangi energi kulminasi yang bisa memiliki efek merusak yang luar biasa terhadap keutuhan bangsa dan negara ini. Semua ini dipikirkannya, dan dia membayarnya dengan harga mahal yang luar biasa, karena sekali ini melibatkan anaknya untuk memberi kesempatan kepada Ganjar mensukseskan ketahanan pangan begitu dilantik menjadi presiden. Gibran sadar beratnya perjuangan ayahnya. Kaesang akan tetap menghibur kakaknya dengan caranya sendiri. Saya pribadi malu hati membiarkan hal ini terjadi di depan mata saya. Mungkin saya harus memikir ulang ke PDIP-an saya. Para sahabat sebangsa dan setanah air, bila anomali terjadi bahwa Prabowo gagal nyapres, maka Gibran menjadi kandidat. Maka dalam tempo singkat harus diajukan cawapres untuk Gibran, yang kemungkinan besar adalah Erick Thohir. Dengan demikian, tetap ada 3 pasang kandidat. Titik puncak kulminasi yang bersifat ekstrim negatif semakin tidak berdampak lagi. Bila terjadi sisa Ganjar Mahfud versus Gibran Erick Thohir, saya tidak akan memohon maaf lagi ke PDIP. Saya akan memilih Gibran Erick. Salam, majulah Indonesia.